Salam, selamat siang. Siang. Ya. Jadi di sini perkenalan dulu Pak ya. Nama saya Muhammad Farizal Aditya Pak. Saya asalnya dari Malang aslinya, cuman kantor Atonergi ini. Itu perusahaan saya. Ya. Kantornya di Surabaya. Kami distributor dari Lawrence. Nah perusahaan saya sebenarnya bergerak di bidang tenaga surya. Pompa itu cuman selingan, karena pompa di sini pompanya tenaga surya. Gitu. Itu sekilas saja tentang perusahaan. Jadi biasa saya dipanggil Farizal Pak. Nomor saya ada di sini. Kalau misalkan ada apa-apa bisa di situ. Kalau nomor HP ada, nanti saya share aja Pak nomor saya nanti. Itu nomor kantor. Oh ya. Oke. Yang pertama yang saya akan jelaskan tentang sistemnya dulu ya. Jadi ini kan pompa air tenaga surya. Itu dibagi menjadi 4 sistem Pak. Ada pompanya, ada sumber energinya, ada controllernya, sama ada proteksinya. Jadi ada 4 bagian. Yang di bawah tuh pompa, ini namanya sumber listriknya. Terus yang ini namanya controller, yang di sini proteksi. Nah, yang pertama kita satu-satu dulu. Yang pertama ini solar, ini adalah modul. Jadi kalau satu lempeng gini, Pak, itu namanya solar modul. Kalau solar cell itu selnya aja. Oh ya. Nah, sel yang satu di sini, ini kotak nih, warna hitam, itu namanya solar cell. Kalau sudah jadi kepingan gini, namanya solar modul. Nah, kalau sudah jadi satu gini, jadi satu kesatuan menghasilkan listrik, namanya solar generator. Nah, itu sedikit pengetahuan aja. Jadi solar cell itu cuma selnya aja. Kalau solar modul sudah jadi satu gini. Kalau sudah digabung jadi satu sistem gini, namanya solar generator. Nah, itu bisa diingat-ingat aja. Nah, solar generatornya menghasilkan listrik, Pak. Jadi listrik dari solar generator ini kapasitasnya 3950 watt. Ya, lebih besar daripada punya PLN. Kalau punya PLN kan paling dipasang di rumah 900 atau 1200 kan, 1300 ya kan. Nah, ini sudah 3000, udah 3 kali lipat dari yang ada di rumah. Terus sedikit pengetahuan juga. Jadi solar cell ini listriknya bahaya atau enggak? Kalau cuma satu solar modul gini, itu enggak bahaya, Pak. Tapi kalau sudah jadi solar generator gini, bisa dilihat sendiri tadi kan waktu saya sambungkan, apinya keluar. Terus listrik dari solar generator ini mengeluarkan listrik DC, listriknya searah Pak. Beda sama punya PLN. Kalau punya PLN kan gelombang tuh. Jadi kalau kesetrum PLN bisa terpental, karena gelombang perpindahan antara positif sama negatif. Tapi kalau kesetrum listrik DC itu nggak mungkin terpental, lengket Pak. Jadi belum ada kasus di dunia ini kesetrum listrik DC itu orangnya bisa selamat. Jadi belum ada, masih semuanya meninggal. Karena apa? Nggak bisa dicabut Pak. Kalau sudah kesetrum listrik DC itu nggak bisa dicabut karena polaritasnya searah. Yang plus terusan jadi plus, yang min plusan jadi min. Jadi kalau kesetrum ya itulah, nggak bisa dicabut. Jadi lebih bahaya mana? Sebenarnya lebih bahaya listrik DC kalau kapasitasnya besar. Kalau cuma satu solar modul gini ya nggak pengaruh apa-apa, dipegang paling cuma kerasa kesetrum aja. Tapi kalau sudah jadi satu kesatuan ini ya itu udah urusan sama Tuhan. Tapi itu pengetahuan sedikit, kasus di dunia belum ada orang yang selamat kesetrum listrik DC. Itu yang perlu diingat. Nah, itu masalah safety. Terus pindah lagi. Jadi untuk cara kerjanya Pak ya. Jadi matahari ini dia menghasilkan 3 elemen. Yang pertama elemen panas, yang kedua elemen sinar UV namanya, itu membuat kulit kita jadi hitam. Terus yang ketiga itu namanya foton. Nah, yang diambil sama solar cell atau solar modul ini, dia cuma ngambil fotonnya aja. Jadi solar modul ini ngambil energi dari matahari, tapi dia nggak kuat panas Pak. Jadi kalau bilang Indonesia cocok nih pakai solar cell karena panas, itu persepsi yang bisa benar bisa salah. Karena realitanya solar cell itu nggak tahan panas. Selnya kalau terlalu panas dia bakalan drop energinya. Jadi yang diambil cuma fotonnya aja. Nah, foton itu yang saya bilang tadi 700, 1000 gitu. Nah, di Indonesia itu rata-rata 800 sampai 1500 Pak fotonnya. Jadi bisa segitu. Nah, ini panel bisa menghasilkan energi maksimal ketika fotonnya tuh 1000. 1000 tuh udah real berarti. Normal. Jadi kalau 3300 bisa didapat ketika apa? Ketika fotonnya sampainya 1000. Kalau di bawah 1000 ya berarti berkurang juga energinya. Kayak gitu logikanya. Di situ bisa dipahamin Pak ya. Jadi foton nggak bisa dilihat dari kasat mata Pak. Kayak gini contoh mendung-mendung tapi bisa sampai 700 gitu. Coba di Surabaya mendung-mendung gini nggak mungkin sampai segini. Paling cuma 200 atau bahkan di bawah 100 gitu loh. Nggak mungkin bisa nyala. Jadi tiap daerah beda-beda Pak. Ketinggian juga semakin dekat dengan matahari dan lain-lain tuh berpengaruh.
terus vegetasi di sekitar itu juga berpengaruh. Makanya kalau di pantai sama di gunung lebih baik mana? Kalau misalkan lokasinya sama-sama terbuka, justru lebih baik di gunung. Karena di gunung suhunya rendah. Suhunya rendah tapi tingkat fotonnya tinggi. Kalau di pantai fotonnya besar tapi panas. Akibatnya foton yang besar nggak pengaruh banyak terhadap energinya, karena energinya kebanyak diserap sama panasnya. Jadi hilang energinya. Kayak gitu. Jadi kalau di gunung, kalau lokasinya mataharinya bisa dapat terus, lebih baik di gunung sebenarnya. Karena suhunya lebih stabil. Nah, kayak gitu. Itu sedikit pengetahuan. Terus listrik dari solar cell tadi dialirkan ke controller, Pak. Tapi sebelum ke controller melalui ini namanya PV disconnect. Jadi ini kayak MCB aja buat on off. Jadi sewaktu-waktu ketika mau memperbaikin yang itu, matikan dari sini. Nah, ini untuk fungsinya untuk matikan aliran listrik. Karena listrik dari atas kan nggak bisa dimatikan, Pak. Selama ada energi, ya listriknya terus-terusan. Jadi kalau bapak kesetrum sebelumnya ini, ya udah nggak bisa dicabut. Tapi kalau kesetrum setelah ini masih bisa dimatikan. Nah, ini kan kabelnya ada nih. Kalau kesetrum di sini nggak masalah, ininya pasti ngetrip sendiri. Tapi kalau kesetrum di kabel yang 3 ini, nah itu udah nggak bisa dianu. Kayak gitu. Lagi. Iya. Jadi hati-hati nih kabel yang 3 nih. Kalau ini kemungkinan masih ngetrip nih. Nanti turun sendiri dia kalau misalkan over. Nah, konsel dia turun sendiri sama kayak di PLN kan. Kalau konsel dia turun sendiri. Nah, fungsinya kayak gitu. Nah, terus controller ini fungsinya untuk menggerakkan pompa yang di bawah, Pak. Jadi energinya disalurkan ke controller, sama controller diatur sehingga bisa ngatur kecepatannya pompa. Nah, kalau mau operasi pompa, mau nyalakan dan matikan lewat situ, Pak. Tuh ada tuas nih di bawah. Ini. Sekarang pindah ke controller ya, spesifik ke controller. Sekarang controller ini berfungsi untuk operasional ke pompa. Jadi menyalurkan energi yang dari solar generator menuju pompa. Itu controller fungsinya. Nah, controller ini on off-nya ada di sini. Jadi kalau ini dimatikan, pompanya juga ikut mati. Tapi kalau dinyalakan, nah jadi nih kembali lagi, Pak. Kalau mau matikan listrik yang ada di sini, itu lewat sini. Kalau ini dimatikan, listrik ke sini nggak ada. Ini bakal mati semua. Bentar. Nah, mati semua ya. Berarti listriknya nggak ada. Tapi kalau di sini, ini ada listrik, tapi pompa belum nyala. Nyalakan pompanya dari sini. Jadi kalau misalkan mau ada pembersihan pompa dan lain-lain, matikannya cukup di sini. Ini matikan pompa. Oke ya. Nah, sekarang pindah ke ini indikator. Saya nyalakan dulu. Oh, bentar ya. Ini indikator. Indikator ada 5 ya. Yang pertama ini indikator listrik. Jadi kalau misalkan ini nyala kayak gini, berarti ada listrik. Kondisinya standby. Nah, ini kenapa? Harusnya masuk. Nah, listriknya masuk, harusnya masuk. Yang kedua ini indikator pompa. Ya kalau mati gini berarti pompanya mati yang di bawah. Nah, kalau kondisinya kayak gini, kita nyalakan. Tunggu sebentar. Udah. Belum. Nah, ini berarti pompanya nyala. Kelap kelip ini nandakan pompa dia sudah berfungsi. Sudah berfungsi, udah nyala dia, Pak. Kalau ini indikator. Nah, biasanya kalau masalah pompa kotor atau bermasalah apa, rusak dan lain-lain, ininya biasanya indikatornya merah, Pak. Nah, kalau indikator ini merah, Bapak cek pakai aplikasi yang tadi. Di bawah ada pemberitahuannya nanti. Kenapa? Karena motor kotor kah? Atau motor kenapa? Itu biasanya. Tapi kebanyakan nih gara-gara motor biasanya. Jarang karena listrik. Atau misalkan yang komponen tadi itu tersambar petir, itu bisa juga ininya merah. Ada pemberitahuannya di situ nanti. Iya. Jadi aplikasi itu kalau bisa disimpan. Nanti kalau ada apa-apa, saya enak komunikasi dari Surabaya gitu loh. Maksud saya, kita bisa koordinasi dulu gitu loh. Kalau bisa saya nggak kesini kan enak kan. Atau kalau nggak gitu, kalaupun saya terpaksa harus kesini, minimal ada yang dipersiapkan lah dari sana. Apa yang harus dibawa gitu. Biar nggak bolak-balik gitu maksudnya, Pak. Jadi sama semuanya clear. Ketahuan kerusakannya baru informasikan. Jadi misal rusak apa, dari Surabaya udah bawa itunya dulu gitu loh. Jadi nggak bolak-balik, nggak boros di transportasi sama yang lain-lain kayak gitu, Pak. Alat yang dibutuhkan apa? Alat yang dibutuhkan apa bisa dibawa ke sini. Oke ya. Tuh, ini kalau nyala merah itu ceknya di pump scanner. Nah, yang kedua, ini sensor yang ada di bawah, Pak. Kalau airnya habis dia mati sendiri. Indikatornya di sini merah. Oh ya. Nah, jadi merah. Terus ini nggak dipakai, Pak. Jadi ini nggak mungkin bisa beroperasi karena ini nggak dipakai. Ini sebenarnya sensor buat tandon. Karena jaraknya jauh nggak dipasang jadinya. Oh ya. Sensor buat tandon. Terus yang ini connect ke HP. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, Bapak ke sini dulu, cek dulu yang mana yang nyala. Kalau yang nyala ini, oh ada listriknya berarti.
terus indikator yang kedua. Kalau indikator yang kedua mati ya, ini tuas ke depan, berarti energinya kurang. Jadi kalau sore-sore dia ada listriknya pak, tapi nggak mampu menggerakkan pompa karena listriknya sedikit sekali. Nah itu yang ini aja nyala, yang ini nggak nyala apa-apa. Oke ya, jadi di situ tuh ada sensor matahari tuh, dia yang normal. nah bisa ngukur tuh. Nah minimal saya setting di sana 100 sesuai dengan desain yang sudah ada. Kita kan masukkan nih jarak berapa, head berapa tuh masuk nanti di aplikasi lorennya. Saya sudah setting 100 di sana. Jadi kalau di atas 100 pompanya pasti nyala pak. Kalau di bawah 100 pompanya mati. Radiasi tadi fotonnya dulu. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Terus itu kalau ini merah langsung cek pump scanner, nggak usah bingung. Ya siapa yang punya aplikasi langsung disuruh ke sini hubungin pump scanner. Pump scanner tuh pakai Bluetooth pak. Jadi jarak jauh nggak bisa. Dia cuma di area ini aja karena koneksinya pakai Bluetooth. Terus kalau ini merah ya udah tinggal dicek di bawah. Nah kalau di bawah ternyata penuh tapi ininya merah, itu ada 2 indikasi. Yang pertama bisa aja sensornya kan mekanik tuh pak. Dia kalau kena air kan ke atas, terus kalau ke bawah. Jadi kalau ke atas tuh nyambung magnetnya. Nah biasanya tuh kecantol. Biasanya kecantol, jadi nggak mau naik lagi. Jadi di sini merah terus. Yang kedua, komponen yang kecil tadi tersambar petir, biasanya rusak. Nanti caranya pokoknya dihubungin aja lah. Kalau misalkan ini merah, nanti akan apa yang harus dilakukan itu nanti. Cuman sedikit pengetahuan, biasanya kalau ininya merah tapi airnya penuh, yaitu tadi kalau nggak sensornya nyantol karena kotor kah, karena apa, itu bisa kayak gitu. Yang kedua, karena surprotektornya tadi tersambar petir kayak gitu. Surprotektor itu tersambar petir, bukan ininya tersambar petir pak, tapi petirnya ada di mana kan, itu posisinya ada di bawah tanah tuh. Nah lonjakan tegangannya tuh kemana-mana selama di bumi. Nah karena dia posisinya ada di dalam air, dia juga kena lonjakan. Tapi kalau sumber air gini jarang, biasanya di sumur bor. Nah di sumur bor biasanya, karena kan udah bener-bener di dalam tanah kan. Kalau gitu kan enggak, kayak gitu. Jadi biasanya kalau di sumur bor atau di sungai itu biasanya kayak gitu. Tapi kalau sumber air kayak gitu jarang terjadi hal kayak gitu. Itu pak ya. Itu aja sedikit pengetahuan dari sini. Terima kasih atas energi sumber air Pusaka. Mantap.